Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Teknologi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022, yang tentunya adalah informasi yang paling rekan-rekan tunggu karena berkaitan dengan keputusan Menpan RB untuk regulasi seleksi jabatan fungsional P3K ya di tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita cek ataupun melihat terkait dengan keputusan Menpan RB ya perihal untuk regulasi pelaksanaan seleksi ataupun mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah untuk tenaga kesehatan. Yang untuk guru tidak kita bahas ya Bapak Ibu karena sudah diterbitkan terlebih dahulu untuk regulasinya, yaitu di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Yang terbaru di sini itu ada untuk tenaga kesehatan dan juga untuk tenaga teknis Bapak Ibu. Nah ini ya keputusan Menpan RB-nya. Dan kita lihat pertama yaitu keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah di sini Bapak Ibu kita cek ya, kita lihat mulai dari syaratnya ya. Tentunya ini syarat kita lihat terlebih dahulu untuk syarat yang diberlakukan di tahun 2022. Nah, di sini untuk yang pertama adalah pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022 itu terdiri dari XTHK2 yang terdaftar dalam pangkalan data database pada Badan Kepegawaian Negara. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan SISDMK, yaitu Kementerian Kesehatan. Dan kalau kita cek Bapak Ibu hanya dua kategori pelamar ya yang dibuka untuk P3K kesehatan di tahun anggaran 2022, yaitu tenaga honor K2 dan juga tenaga kesehatan atau tenaga honor kesehatan yang terdaftar di dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia ya. Nah di sini karena tidak ada lagi lanjutannya Bapak Ibu. Nah kemudian di sini jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi STR terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini. Nah, kemudian di sini ada diktum yang ketiga, jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan STR itu terdiri dari administrator kesehatan dan juga entomolog kesehatan. Dan kemudian di sini ada diktum keempat, yaitu pelamar sebagaimana diktum ke-1 wajib ya memiliki pengalaman. Jadi di sini juga dilihat Bapak Ibu terkait dengan pengalaman kerjanya ya. Berarti yang pertama kita baca, bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum kedua wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi minimal di sini kalau kita perhatikan yaitu 2 tahun ya Bapak Ibu paling singkat yang dikategorikan untuk pelamar di sebagaimana diktum kedua itu ada 3 tahun, 2 tahun dan juga 5 tahun. Nah kemudian di sini bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana diktum ketiga wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun ya untuk jenjang terampil dan pertama serta 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Jadi sini Bapak Ibu sudah diputuskan oleh Menpan RB bahwasanya masa kerja itu menjadi syarat ya Bapak Ibu. Sudah kita lihat di sini regulasi finalnya digunakan untuk seleksi P3K di tahun 2022. Jadi masa kerja itu diperhitungkan. Nah di sini diktum kelima kita baca lagi mengenai masa kerja pelamar sebagaimana diktum keempat itu dibuktikan dengan surat keterangan ya ini ditandatangani pertama yaitu kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas, kemudian kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit, kemudian pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama.
Dan selanjutnya pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator atau ya kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya atau non pemerintahan atau yayasan. Nah, ini Bapak Ibu untuk diktum kelima. Dan untuk diktum keenam, di sini jelaskan nanti akan ada seleksi administrasi dan juga kompetensi yang terdiri dari seleksi teknis, kompetensi manajerial, seleksi sosiokultural, dan juga wawancara Bapak Ibu. Yang ketujuh, silakan Bapak Ibu nanti baca. Kemudian yang kedelapan ya terkait dengan yang ambang batasnya. Kemudian kesembilan yaitu mengenai yang akan diseleksi nanti ada kompetensi teknis, kemudian ada wawancara, sosiokultural, manajerial tentunya. Nah, itu Bapak Ibu terkait untuk yang keputusan Menpan RB untuk tenaga kesehatan. Dan kita cek lagi untuk yang keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 ya, 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Ya, ini ada syarat wajib tambahannya Bapak Ibu. Kemudian juga ada penambahan nilai atau afirmasi ya, penambah nilainya. Nah, kita lihat diktum pertama. Nah, di sini setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional pengadaan P3K dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman yaitu paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Kemudian paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Kemudian yang ketiga, paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Jadi masa kerja juga menjadi syarat utamanya Bapak Ibu. Yang kemudian di sini ada lagi penjelasan untuk diktum kedua, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud diktum pertama tadi itu dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Dan yang ketiga, selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan P3K terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagaimana tambahan nilai seleksi kompetensi teknis nantinya. Dan yang keempat, daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagaimana tambahan nilai seleksi kompetensi teknis yaitu sebagaimana dimaksud diktum ketiga terlampir pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Jadi ada lampiran di Bapak Ibu terkait dengan jabatan-jabatan yang mensyaratkan untuk syarat tambahan tadi ya, sertifikat kompetensinya. Kemudian di sini diktum kelima bisa Bapak Ibu baca, yaitu keputusan Menpan RB nomor 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional P3K tahun anggaran 2021 itu dinyatakan tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Jadi ini yang berlaku yang digunakan untuk di tahun 2022 yaitu 970 ya untuk jabatan fungsional. Nah, ini keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat keluar akan diubah sebagaimana mestinya. Dan ini tanggal 20 Oktober 2022 Bapak Ibu. Nah, ini lampirannya untuk yang mensyaratkan sertifikat kompetensi tambahan ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu nanti cek di sini dan juga bobot tambahan nilainya yang diberikan. Di sini ada 25% ya, kemudian ya 25%, kemudian ada 15%. Jadi beragam Bapak Ibu, silakan dicek saja nanti terkait dengan sertifikat sebagai tambahan nilai untuk beberapa jenis jabatan ya Bapak Ibu untuk pelaksanaan seleksi P3K jabatan fungsional di tahun 2022. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan regulasi ataupun keputusan Menpan RB yang sudah terbit. Tentunya dengan sudah terbitnya regulasi ini kita berharap akan segera dibuka seleksi P3K di tahun 2022 yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di portal sscsn.bkn.go.id karena sampai saat ini belum bisa diakses Bapak Ibu. Jadi tunggu saja, silakan Bapak Ibu baca terkait dengan regulasi ataupun mekanisme yang akan digunakan
seleksi P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap ya, mulai dari P3K guru itu sudah terbit sebelumnya, Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan, keputusan Menpan RB 968 tahun 2022, dan terakhir itu P3K teknis yaitu 970 tahun 2022. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi bermanfaat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.